Selamat datang dalam pembelajaran biologi berbasis PPT Interaktif Cirebon 24 November 2012 dengan saya Lutfi Afidin, kelas Biologi C semester 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Pirophyta. Sebelum berlanjut ke pembahasan mengenai Pirophyta, adapun indikator dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian Pirophyta. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri Pirophyta. Yang ketiga, menjelaskan struktur tubuh dan susunan sel Pirophyta. Yang keempat, menjelaskan klasifikasi Pirophyta. Yang kelima, menjelaskan perkembangbiakan Pirophyta. Yang keenam, menjelaskan habitat dan ekologi Pirophyta. Yang ketujuh, menjelaskan peranan Pirophyta. Dan yang kedelapan, menjelaskan fenomena mengenai Pirophyta. Pembahasan yang akan kita bahas dalam Pirophyta yang pertama yaitu mengenai pengertiannya sendiri, kemudian ada ciri-ciri, kemudian struktur tubuh, struktur sel dan klasifikasi, dan selanjutnya ada perkembangbiakan, habitat dan ekologi, peranan dan fenomena. Kita bahas satu persatu mulai dari pengertian. Pengertian Pirophyta. Pirophyta adalah alga uniseluler atau bersel satu dengan dua flagel yang berlainan. Berbentuk pita, Pirophyta bersifat fotoautotrof atau heterotrof sebagai saprofit, parasit, hidupnya bersimbiosis. Kemudian ciri-ciri dari Pirophyta. Pirophyta memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya 1. Memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotropik ke bentuk heterotropik. Yang kedua, memiliki peranan sebagai plankton baik di air tawar maupun di air laut. Kemudian yang ketiga, berbentuk selnya tunggal. Yang keempat, mempunyai bintik mata atau yang sering kita kenal dengan stigma. Yang kelima, tubuhnya primitif, pada umumnya berbentuk ovoid tetapi asimetri. Yang keenam, mempunyai dua flagela. Kemudian yang ketujuh yaitu selnya terbagi secara transversal oleh cingulum menjadi epiteka dan hipoteka. Kemudian yang kedelapan, dinding sel pada umumnya mengandung selulosa. Yang kesembilan, semua tipe mempunyai membran plasma yang berkesinambungan dengan membran flagel dan bagian luar. Kemudian yang terakhir yaitu cadangan makanan berupa amilum yang terdapat dalam sitoplasma. Selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh dari Pirophyta. Pirophyta berbentuk sel tunggal, contohnya yaitu peridinium dan keratium. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk filamen yang bercabang, contohnya dinetrik dan dinoklamen. Terdapat butiran-butiran kromatin yang berupa untayan atau hal ini merupakan ciri khas dari alga api. Pigmen klorofil A, B, beta-karoten, eksantofil berupa peridinin, dinoksantin, diadinoksan, dan neodinoksantin. Adapun gambar dari struktur tubuh Pirophyta bisa dilihat di sini. Pirophyta terbagi menjadi dua bagian, ada bagian atas dan bagian bawah, dan di tengah-tengahnya terdapat flagel.
Selanjutnya yaitu struktur sel piropita. Dinding sel pada umumnya mengandung selulosa, begitupun dengan dinding sel yang terdapat pada piropita. Kemudian gelembung tekalnya berada pada lapisan bawah sel membran. Piropita memiliki nukleus yang dilingkupi dengan pembungkus. Memadatnya kromosom pada piropita semua stadia sehingga dikenal dengan sifat mesokariotik. Klasifikasi dari piropita sendiri. Piropita dibagi menjadi dua golongan berdasarkan pada ada tidaknya penutup sel atau amfisema. Yang pertama yaitu yang telanjang atau anermored, dan yang kedua yaitu mempunyai penutup sel atau TK. Contoh dari klasifikasi piropita: regnumnya Plante, divisinya Dinophyta, kelasnya Dinoflagellata, ordonya Gonyaulacales, dan spesiesnya Gonyaulax baleci. Perkembangbiakan dari piropita memiliki dua cara perkembangbiakan, yaitu cara yang pertama melalui vegetatif. Vegetatif yaitu dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas, membelah membujur, lalu keluarlah dua sel telanjang yang dapat mengembara yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reduksi, mengeluarkan sel kembar yang telanjang seksual. Dalam sel terbentuk 4 isogamet yang masing-masing dapat mengadakan perkawinan dengan isogamet dari individu lain. Perkembangbiakan yang kedua yaitu dengan cara sporik, yaitu dengan zoospora, contohnya pada Gleonidium, dan Aplanospora, contohnya Glenodinium. Adapun gambarnya seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Habitat dan ekologi dari piropita sendiri mayoritasnya berasal dari lautan, tetapi ada beberapa spesies yang lain yang hidup di sungai-sungai. Piropita bersifat fotoautotrof atau heterotrof. Sebagai saprofit, parasit, hidup bersimbiosis atau holozoik dengan hewan Cnidaria. Penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah di perairan tawar. Piropita memiliki variasi nutrisi yang besar dari autotropik ke bentuk heterotropik, yang mana terdapat vertebrata, parasit, dan ikan atau alga pagotiza yang lain. Peranan dari piropita yang pertama yaitu piropita sangat penting dalam ekosistem laut karena sebagai penyusun fitoplankton atau food web. Kemudian peranan yang kedua yaitu Beviersteria piscicida merupakan karnivora. Saat blooming akan bertoksin yang membuat ikan kaku dan akan memakan cairan tubuh yang memangsanya. Kemudian fenomena yang disebabkan oleh adanya piropita. Yang pertama ada yang disebut dengan red tides. Red tides yaitu pertumbuhan yang cepat dari piropita akan menghasilkan gamet coklat atau merah pada air, sehingga disebut dengan nama red tides. Red tides biasanya terjadi pada air pesisir pantai dan muara. Beberapa piropita yang mengakibatkan red tides adalah luminescence. Dampak dari red tides pada komunitas lautan bergantung pada spesies tersebut. Oksigen mungkin dihabiskan oleh proses respirasi dari Dinoflagellata.
pada saat malam dan dengan dekomposisi sel ketika masa perkembangan berakhir. Ini adalah salah satu gambar dari peristiwa red tides disebabkan oleh alga berwarna merah. Lautan yang tadinya berwarna biru karena perkembangbiakan alga berwarna merah lautnya berubah menjadi berwarna merah. Selain peristiwa red tides, ada juga peristiwa yang disebut blooming yang disebabkan oleh Nocticula. Seperti inilah gambarnya. Materi mengenai Piropita mungkin cukup sampai di sini. Untuk mengetahui sampai di mana pemahaman adik-adik dalam memahami materi Piropita, saya di sini telah menyiapkan beberapa soal. Soal yang pertama yaitu 1. Sebutkan 2 ciri-ciri Piropita. Yang kedua, sebutkan peranan Piropita. Yang ketiga, sebutkan 1 contoh dari Piropita. Sekarang silakan adik-adik mengisi soal tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai Piropita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.